Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan yang kita dapat melakukan kegiatan hari ini. Selanjutnya, selawat bertanggungan salam ke roh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena syafaat yang kita tunggu. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya membawakan materi tentang kalimat. Baik, kita masuk ke pengertian kalimat. Pengertian kalimat. Ada beberapa pengertian kalimat, yaitu sebagai berikut. Pertama, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Yang kedua, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. B. Unsur-unsur kalimat. Ada beberapa unsur-unsur kalimat. Di antaranya, 1. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek dapat berbentuk kata benda, prasakata benda, atau kata kerja. Contoh dari subjek ini saya ambil satu, yaitu dari kata kerja berupa Rapi sedang membaca. Ini sebuah kata kerja. 2. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Predikat biasanya berbentuk kata kerja, prasakata kerja, prasa numeral atau bilangan, prasakata benda, kata benda, prasa profesi atau kata depan, kata sifat atau prasakata sifat. Contohnya, saya ambil satu, Opik sedang makan. Itu sebuah prasakata kerja. Yang ketiga, objek. Objek ini adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja. Objek dapat berbentuk kata benda atau prasakata benda. Bagian kalimat ini terletak setelah predikat berkata kerja aktif transitif. Contohnya, Opik mencintai Maya. Itu sebuah kata kerja. Selanjutnya kita masuk ke pelengkap. 4. Pelengkap. Pelengkap atau komplement sering disamakan dengan objek. Padahal pelengkap beda dengan objek, karena tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Pelengkap mengikuti predikat yang berimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus. Merupakan berdasarkan dan kata-kata khusus, atau merupakan berdasarkan dan menjadi. Contohnya, Opik bertumbuh kekar. Kita ambil dari bernya, yaitu bertumbuh. Selanjutnya, yang kelima, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Contohnya, Opik tinggal di Jakarta. Di sini keterangannya adalah menjelaskan tempat tinggal si Opik, bahwa si Opik ini tinggal di Jakarta. Selanjutnya, C. Pola kalimat. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Contohnya misalnya gini, mereka sedang berenang. Jadi kita ambil merekanya jadi S, sedang berenangnya jadi P. Ini sebuah kata kerja. Yang kedua, kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek berupa nomina,
atau perasa nomina. Predikat berupa verba transitif dan objek merupakan nomina atau perasa nominal. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Jadi mereka yang jadi S sedang menyusun jadi P, karangan ilmiah jadi O. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SP PEL, yaitu PEL itu jadi pelengkap. Kalimat dasar TPI ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau perasa nominal. Predikat berupa verba intransitif atau kata sifat. Dan pelengkap berupa nomina atau adjektif. Misalnya, anak beternak ayam. Jadi S-nya jadi anaknya jadi S, beternaknya jadi P, ayamnya jadi pelengkap. Di sini ayam jadi pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nominal atau perasa nominal, predikatnya berupa verba transitif, objek berupa nomina atau perasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau perasa nominal. Misalnya, dia mengirim saya surat. Jadi dia jadi S, mengirim jadi B, saya jadi O, surat jadi pelengkap. Yang kelima, kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar TP ini memiliki unsur subjek dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau perasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan keterangan berupa perasa berpreposisi. Misalnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka jadi S, B jadi berasal dari P, dan dari Surabaya jadi K. 6. Kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar TP ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nominal atau perasa nominal, predikat berupa verba transitif, objek berupa nomina atau perasa nomina, dan keterangan berupa perasa berpreposisi. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami jadi S, memasukkan jadi P, pakaian jadi O, ke dalam lemari sebuah keterangan jadi K. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kalimat. Ada beberapa jenis-jenis kalimat. Yang pertama, berdasarkan pengucapannya dibagi menjadi dua. Pertama, kalimat langsung, yang kedua kalimat tak langsung. Kalimat langsung ini adalah kalimat yang secara cermat menurunkan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik dua dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contohnya, ibu berkata, baru petik dua, Rohan jangan meletakkan sepatu di sembarang tempat, titik dua. Yang kedua, kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung ini adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik dua, dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Contohnya, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena aku lulus ujian. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan jumlah frasa atau struktur gramatikal. Ini ada dua, dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini adalah kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri
atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majmuk ini dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu kalimat majmuk setara, kalimat majmuk bertingkat, kalimat majmuk campuran. 3. Berdasarkan isi atau fungsinya. Berdasarkan isi atau fungsinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain. Yang kedua, kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik. 3. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi. 6. D. Kalimat seruan. D. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. 4. Berdasarkan unsur kalimat. Berdasarkan unsur kalimat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama kalimat lengkap, yang kedua kalimat tidak lengkap. Yang pertama saya jelaskan kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat tidak lengkap ini adalah kalimat tidak lengkap ini adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penutur secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar pembaca secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Kalimat efektif ini mempunyai syarat keefektifannya, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga keparelalan, yang keempat ketepatan, yang kelima kehematan, yang keenam kelogisan dalam kalimat. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam kalimat diantaranya: pertama, kalimat kontaminasi. Kalimat kontaminasi atau kalimat rancu adalah kalimat yang kacau susunannya, namun kekacauan susunan kata dalam kalimat itu sifatnya khas. Yang kedua, kalimat ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat. Pada sebagian kalimat yang tidak jelas unsur subjek dan tidak memiliki unsur predikat akan membuat ketidakefektifan dan hanya memiliki unsur lain seperti objek, keterangan, dan lengkap. Ketiga, gejala pleonasme dan kalimat. Yang dimaksud dengan gejala pleonasme ini adalah dalam kalimat adalah penggunaan unsur kata atau bahasa yang berlebihan. Keempat, penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Beberapa penggunaan kata yang salah dalam kalimat diantaranya: A. Penggunaan kata kalau yang salah, penggunaan kata kalau yang salah. B. Penggunaan kata di yang salah. C. Penggunaan kata daripada yang salah. Dan D. Pengulangan kata. Mungkin sekianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.